Sahabat yang dikasihi Tuhan, siapa yang tak kenal Paulus? Orang yang dulunya terkenal kejam, sekarang dikenal dengan kemurnian hatinya yang senantiasa penuh dengan firman Tuhan dalam melayani Yesus. Jadi sahabat, mari kita belajar dari Paulus bahwa hati yang murni adalah kunci hidup rohani dan pelayanan yang berhasil. Maka, Tuhan akan selalu berkenan dan senantiasa pada kita. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita hari ini memiliki hati nurani yang murni. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini mengubah hati kita, supaya kita memiliki hati nurani yang murni. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Kami mau berubah dan memiliki hati nurani yang murni. Biarlah hari ini oleh firman Tuhan Kau mengingatkan kepada kami untuk kami menjaga hati kami dengan benar dan hidup dengan benar. Kami siap menerima firman-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Mari kita baca ayat selanjutnya, 1 Timotius 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Amin. Nah, ini penting banget ya. Nyata hati nurani yang murni itu kalau nggak dijaga membuat kita hidupnya jadi kandas. Ya. Nggak sampai kepada tujuan. Ya. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah surat Paulus pada Timotius yang adalah anak rohaninya. Dalam surat ini, Paulus sedang mengingatkan Timotius supaya menjalani tugas pelayanan yang diberikan oleh Paulus sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan. Dan sesuai oleh nubuat itu, Timotius dikuatkan untuk memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Wow, betapa pentingnya ya hati nurani yang murni itu ya, penting sekali. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan Timotius supaya menjaga hati nuraninya tetap murni di hadapan Tuhan ketika melayani Tuhan. Karena Paulus melihat dan menemukan beberapa orang yang melayani Tuhan menjadi kandas imannya karena tidak menjaga hati nuraninya yang murni. Amin. Nah, ini penting banget ya. Jadi kandas itu seperti kapal yang kena karang terus akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, arti kata kandas di sini adalah seperti sebuah kapal yang karam dan kandas sehingga tidak sampai kepada tujuannya. Jadi Paulus sudah mengingatkan Timotius bahwa pelayanan Timotius dan rencana Tuhan dalam kehidupan Timotius bisa kandas dan tidak sampai kepada tujuan Tuhan. Apabila Timotius
tidak menjaga hati nuraninya untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Amin, itu penting sekali ya, menjaga hati nurani yang murni. Amen. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, kita semua diingatkan, supaya kita menjaga hati nurani kita untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Supaya kehidupan kita, pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, dan segala aspek kehidupan kita tidak kandas. Amin. Dan sampai kepada tujuannya Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Amin. Jadi ternyata yang membuat kandas itu adalah karena hati nurani kita yang tidak murni ya. Nah, supaya kita dapat menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan, maka kita harus terus fokus hidup dalam firman Tuhan dan tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Maka hati nurani kita akan sesuai dan selaras dengan firman Tuhan sehingga iman kita tidak menjadi kandas. Amin ya. Tidak menjadi kandas. Amin, ya. Kemudian kita melayani dengan memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Sehingga kita tidak memakai cara-cara dunia dalam melayani Tuhan. Tetapi kita melayani Tuhan dengan hati yang penuh kasih, ketulusan dan kemurnian. Supaya hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Nah, ini penting banget nih, supaya hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan ingin supaya kehidupan kita dan pelayanan kita mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Amin. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita supaya kasih dan setia tidak meninggalkan kita. Yaitu dengan kita mengalungkannya pada leher kita dan menuliskannya pada loh hati kita. Amin. Ya, kasih dan setia kasih dan setia. Itu penting banget ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa segala aspek kehidupan kita akan kandas dan tidak sampai kepada tujuannya Tuhan apabila kita tidak menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjalani kehidupan kita dan pelayanan kita di hadapan Allah dan manusia dengan kita memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 24 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sejak Paulus bertobat dan dipenuhi dengan Roh Kudus, Paulus menjadi manusia baru yang senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Artinya, Paulus dalam menjalani kehidupannya dan pelayanannya selalu menjaga motivasinya untuk tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Kemudian Paulus juga selalu menjaga integritasnya untuk tetap benar di hadapan Allah dan manusia. Sehingga Paulus tidak takut ketika menghadapi Felix, hakim yang menangani perkara Paulus. Yang sudah tahu jalan kebenaran dan yang sudah tahu bahwa Paulus tidak bersalah, tetapi berharap Paulus bisa memberikan uang kepadanya. Hati nurani yang murni telah membuat Paulus memiliki kuasa dan otoritas untuk tetap berespon benar, berbicara benar, dan mentaati apa kata Tuhan. Sehingga Paulus tidak bisa diintimidasi dan tidak bisa dimanipulasi oleh hakim Felix. Oleh karena itu kita harus selalu menjalani kehidupan kita dan pelayanan kita dengan hati nurani yang murni seperti Paulus.
Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema memiliki hati nurani yang murni. Ini ada beberapa DM yang masuk, satu diantaranya ya, silakan saya. Dari Franz Julian ya. Halo Pak Agus dan Bu Mala, halo juga Franz. Ya. Kami berharap Franz juga sedang menyaksikan ya program ini saat ini. Isi DM-nya demikian. Saya ingin memberi kesaksian. Dulu memang saya bukan orang yang baik. Saya melakukan banyak dosa. Namun suatu ketika saya mimpi cahaya putih datang berkata Tuhan sangat menyayangi saya. Sejak saat itu hati saya tersentuh, mata hati saya terbuka, saya bertobat dan mulai rajin pelayanan di gereja. Doakan pelayanan saya ke depannya ya Pak dan Bu. Wow, puji Tuhan ya Frans ya. Sampai Tuhan sendiri menyatakan gitu betapa Tuhan sangat mengasihi Frans ini ya. Diberi kesempatan untuk bertobat, untuk berubah ya. Biasa. Terima kasih Frans buat kesaksiannya ya. Bagaimana Frans mengalami jamahan Tuhan melalui mimpi yang mengubah kehidupan Frans. Ya. Karena Tuhan yang menjamah hati Frans dan membuka mata hati Frans sehingga Frans bertobat. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Wow. Dan Frans kembali kepada Tuhan dan mulai melayani Tuhan. Amin. Dan juga ini sesuai dengan tema kita hari ini yang itu memiliki hati nurani yang murni ya. Nah, doa kami supaya Frans terus menjaga hati nuraninya tetap murni di hadapan Tuhan. Dan hidup Frans memuliakan Tuhan ya. Amin, ya. Ada satu firman Tuhan ya dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16 ya. Bunyinya demikian. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya, buat Frans dan sahabat-sahabat yang baik yang lain ya, yang saat ini mengalami satu zaman Tuhan dan ingin terus dekat dengan Tuhan, firman ini luar biasa ya, bahwa setiap kita menjaga hati nurani, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Amen. Sehingga perjalanan kita, perjalanan hidup kita, iman kita tidak menjadi kandas dan kita sampai kepada tujuan kita yaitu menggenapi rencana Tuhan. Amin. Kita berdoa ya buat Frans ya dan juga untuk sahabat yang baik yang lain supaya kita terus dijaga di dalam hati nurani yang murni itu ya. Amin ya, kita datang kepada Tuhan. Bapa, sungguh kami bersuka cita, bersyukur kami dapat memperoleh satu kesaksian yang begitu indah bahwa Engkau begitu mengasihi setiap kami dan khususnya mengasihi anak-Mu Frans Tuhan. Di mana Engkau sendiri datang dalam mimpinya dan menyatakan betapa Engkau mengasihi Frans. Dan Engkau memberikan satu hati yang bertobat bagi Frans. Amin. Kami percaya bahwa kami semua bahkan sahabat yang baik yang lain yang mengalami kerinduan akan Engkau. Saat ini Engkau sendiri yang melawat kami. Ya, amin. Dan yang kami rindukan hati kami dijaga Tuhan. Amin. Supaya kami memiliki hati nurani yang murni. Amin. Sehingga perjalanan hidup kami dan iman kami tidak menjadi kandas. Hari ini berkati saudara kami Frans dan juga sahabat kami yang baik yang lain. Supaya anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Berikutnya ada DM dari Marcella. Shalom sahabat Terang Kasih. Shalom juga Marcella. Berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Demikian isi DM-nya. Perkenalkan saya Sela. Saya orang biasa. Saya datang ke gereja tiap minggu. Namun memang saya jarang bahkan tidak pernah pelayanan. Tiba-tiba entah dari mana saya ingin sekali menjadi pendeta. Wah luar biasa, ya. Saya ingin melayani orang banyak, tapi saya merasa diri saya tidak layak. Tolong yakinkan saya Pak Agus dan Mala, kiranya Tuhan memberkati. Wow, Tuhan berkati Sela ya. Puji Tuhan, Sela memiliki apa nih kerinduan untuk bisa melayani Tuhan bahkan jadi berkat. Dan juga mau jadi pendeta lagi ya. Wah, ini hati yang luar biasa. Ini panggilan Tuhan ya tentunya. Pasti kami doakan ya Sela. Kerinduan Sela untuk bisa menjadi pendeta. Dan ini adalah
panggilan Tuhan tentunya ya. Amin. Seperti Sheila seperti diingatkan untuk menjadi berkat melalui panggilan Tuhan ini ya. Sesuai dengan tema memiliki hati nurani yang murni. Jadi Sheila jaga betul hati nuraninya untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Dan mulailah melayani dengan setia dari hal-hal yang kecil dulu ya. Karena nanti Tuhan akan membuka pintu untuk Sheila supaya bisa menjadi pendeta. Dan tentunya juga kami doakan supaya penggenapan janji Tuhan ini terjadi ya. Demikian firman Tuhan untuk Sheila ya, sahabat yang baik yang mungkin juga ada panggilan untuk melayani seperti Sheila. Yuk kita baca ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Tuhan mengingatkan, biarlah kita mulai setia dari perkara yang kecil ya. Karena pelayanan bukan diukur soal besarnya atau jadi pendetanya, tapi setia dari perkara yang kecil dulu. Kita doakan Mbak Sheila dan sahabat yang baik yang sedang juga berdoa untuk panggilannya, untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur buat pribadi Sheila yang terpanggil untuk melayani Tuhan, bahkan untuk menjadi pendeta. Dan mungkin juga sahabat yang baik sedang terpanggil untuk melayani Tuhan menjadi pendeta. Kami doakan juga Tuhan, biarlah hari ini hati yang setia Kau taruh pada mereka. Hati nurani yang murni Kau taruh pada mereka. Untuk mereka mulai setia melayani dari perkara yang kecil. Dan Tuhan mulai membawa mereka untuk dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kayak berdoa, biarlah hati nurani Sheila dan sahabat yang baik ini bisa memiliki hati nurani yang murni dalam melayani Tuhan. Sehingga sampai kepada tujuannya tidak menjadi kandas. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Seperti tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat memiliki hati nurani yang murni. Yang pertama, kita harus fokus kepada kepentingan Tuhan, bukan kepada kepentingan kita sendiri. Sehingga kita menjalani kehidupan kita dan pelayanan kita di hadapan Allah dan manusia dengan kita memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Yang kedua, kita harus selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, yaitu menjaga hati kita seperti supaya tetap murni dan tulus di hadapan Tuhan dan manusia tentunya. Karena dari situlah kehidupan yang ilahi dan yang mulia itu akan terpancar melalui kita. Ketiga, kita harus selalu menjaga supaya kasih dan setia kita kepada Tuhan tidak meninggalkan kita, yaitu dengan kita mengalungkannya pada leher kita dan menuliskannya pada loh hati kita. Nah sahabat yang baik, apakah engkau merasa kehidupanmu, pernikahanmu, pekerjaanmu, atau karirmu sedang kandas dan sepertinya tidak seperti yang kau harapkan? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan.
Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk menyingkapkan segala sesuatu yang tidak benar dan tidak murni di dalam hatimu. Lalu minta kepada Tuhan supaya Tuhan membersihkan segala sesuatu yang tidak benar dan tidak murni dalam hatimu. Kemudian minta hati yang baru, yang benar dan yang murni kepada Tuhan, ya. Mari kita datang kepadanya. Bapa, sungguh kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjaga hati nurani kami tetap murni di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kami, pernikahan kami, pekerjaan kami, dan karier kami tidak kandas. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa oleh iman dan hati nurani yang murni, kami dimampukan untuk dapat sampai kepada tujuannya Tuhan, untuk dapat menggenapi rencana Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu.